Tim terpadu BP Batam akhirnya melakukan pengusuran paksa rumah dan kebun warga yang bertahan di kawasan rumah relokasi di Kampung Tanjung Banon, Kelurahan Sembulan di Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Penertiban oleh tim terpadu ini dilakukan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar terlihat ratusan petugas mendatangi rumah Rosmawati dan mengeluarkan barang-barang miliknya. Setelah itu meratakannya dengan alat berat. Nampak juga Siti Hawa bersama warga Rempang lainnya mendatangi lokasi pengusuran. "Mafia tahan betul ye," kata Siti saat diusir aparat menjauh dari rumah Rosmawati yang sedang dieksekusi. Dikutip dari Tempo.co, Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Rosmawati mengatakan, tidak dapat berbuat apa-apa saat petugas datang. Ia diminta masuk ke mobil dan dibawa ke rumah sewa sementara di kawasan Batu Aji. Barang-barang miliknya juga langsung diangkat. "Inilah titik terakhir ibu berjuang," katanya. Ia menjelaskan tidak tahu bagaimana hidupnya ke depan, karena tidak ada informasi detail terkait penanganan dan keluarganya yang tergusur dari rumah. Ia hanya mendapatkan informasi bahwa disediakan rumah sementara selama sebulan. Begitu juga yang dikatakan Airlangga Sinaga, warga yang pemilik kebun kelapa yang digusur, mengatakan ia sempat mendekati para petugas gabungan untuk menghentikan penggusuran. Namun upayanya tidak diindahkan petugas yang terus melakukan perusakan atas tumbuhan di kebun miliknya. Sehari sebelumnya, Sinaga mengatakan didatangi oleh 2 orang petugas dari Direktorat Pengamanan, Ditpam, BP Batam, menginformasikan bahwa akan dilakukan penertiban atas kebun miliknya. Kedua petugas hanya menginformasikan secara lisan. "Pas saya tanya apakah ada surat perintah, tidak ada, hanya pemberitahuan lisan saja," kata Airlangga Sinaga. Sebelumnya, pohon kelapa di kebun seluas 8.737 meter persegi ini sempat dirobohkan oleh petugas pada tanggal 2 Mei tahun 2025 lalu. Saat itu Airlangga mengaku tengah bekerja di laut dan mengetahui dari warga lain setelah ia sampai di rumahnya. Sinaga sudah melayangkan protes atas tindakan itu kepada BP Batam. Dalam keterangan tertulis resmi BP Batam sebelumnya, dijelaskan kedua warga ini berada dalam hak pengelolaan lahan, HPL, BP Batam yang dipersiapkan untuk pembangunan perumahan warga terdampak PSN Rempang Eco City. Dua lokasi tersebut tengah dalam proses pengerjaan pematangan dan clearing oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). BP Batam memberikan ganti rugi atau sagu hati sesuai Perpres Nomor 78 Tahun 2023 terhadap 2 warga yang masih menolak tersebut. Namun kedua warga tersebut menolak karena ganti rugi atau sagu hati yang diberikan BP Batam. Kepala Biro Umum BP Batam Taufan membenarkan penertiban tersebut, setidaknya sebanyak 600 personel dari TNI, Polri, Ditpam, Satpol PP dan Kejari Batam terlibat dalam kegiatan itu. Penertiban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3 hingga surat perintah bongkar kepada warga atas nama Rosmawati dan Sinaga. Taufan merincikan surat peringatan, SP, sudah diberikan sejak Februari tahun 2024 hingga SP pembongkaran yang diberikan pada tanggal 17 Maret tahun 2025. Upaya pendekatan persuasif dan humanis sebelumnya juga telah dilaksanakan tim kepada warga yang bersangkutan. Namun dikarenakan yang bersangkutan tetap menolak maka dilaksanakan upaya penertiban, katanya. Ia berharap, penertiban dapat mempercepat pembangunan kawasan Tanjung Banon dan terwujudnya investasi Rempang Eco City. Mengingat, di lokasi tersebut yang saat ini sedang dalam proses pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar oleh pihak Kementerian PU, selanjutnya akan dilaksanakan pembangunan rumah oleh Kementerian Transmigrasi, rencananya dimulai awal Agustus tahun 2025. Dalam keterangan yang diterima sebelumnya, Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menyampaikan 2 desakan pada Badan Pengusahaan BP Batam yang terus melakukan aktivitas penggusuran atas kebun milik Airlangga. Adapun 2 desakan itu yakni mendesak BP Batam untuk menghentikan segala tindakan penggusuran yang dilakukan karena masih berstatus quo, dan mendesak BP Batam menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap semua warga yang menolak untuk direlokasi atau digeser. Tindakan BP Batam yang diduga melakukan perataan lahan milik Airlangga ini, menunjukkan bahwa BP Batam seolah-olah tidak peduli dengan keberatan administratif yang sebelumnya telah diajukan oleh Airlangga. Pada Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, surat keberatan kepada BP Batam itu ia sampaikan dan warga Rempang ikut membersamai Airlangga. Salah satu pengacara Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Andri Alatas,
Menyebut tindakan perataan lahan milik Erlangga oleh terduga BP Batam menunjukkan hukum seolah-olah tidak ada. Seyogyanya BP Batam perlu memahami perkara Erlangga saat ini berstatus quo, di mana masih ada proses hukum yang sedang berlangsung dalam perkara Erlangga, kata Andri. Dari Tanjung Banon tim jurnalis TV melaporkan.